Halo, selamat pagi teman-teman. Kita mau melanjutkan kuliah filsafat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang perkembangan filsafat hukum. Oke ya. Jadi teman-teman masih ingat ya bahwa ada beberapa inti yang akan kita bicarakan adalah yang pertama bahwa sebagai manusia kita memiliki pengetahuan, kemudian kita kembangkan menjadi ilmu, kemudian kita lebih mencari hakikatnya, maka kita meningkat mempelajari filsafat. Nah, karena kita fakultas hukum, maka kita juga mempelajari hukum itu secara filosofis. Mengapa begitu? Karena ilmu hukum itu sudah cukup banyak berkembang sangat pesat termasuk dengan ipteknya. Namun kita juga masih memerlukan hal-hal yang sifatnya hakiki. Sebagai contoh, kita perlu mengenal nilai keadilan, kebenaran, kesetaraan, kepastian hukum, dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi perkembangannya semacam itu. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa filsafat hukum itu adalah filsafat tentang hukum. Filsafat yang menggali hakikat hukum. Kemudian filsafat hukum sendiri berkembang pesat sampai kepada filsafat hukum yang sifatnya hukumnya itu bersifat progresif. Masih ingat nggak teman-teman? Hukum progresif itu banyak yang mengembangkan, ya. Antara lain dikembangkan oleh Sacipto Raharjo, Suryono Sukanto, juga Bapak Sutandio. Dan kita juga di UB kita masih ingat kita punya almarhum Profesor Kusno Adi, itu juga sangat sangat getol untuk membicarakan problem tentang hukum progresif. Singkat saja bahwa hukum progresif itu adalah suatu hukum yang mencari keadilan substantif. Hukum progresif menolak hal-hal yang terjadi di dalam kenyataan yang kemudian ujung-ujungnya tidak memberikan keadilan yang substantif tersebut. Sebagai contoh misalnya masih ada yang status quo, masih ada yang bekerjanya itu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, dan masih banyak lagi. Nah, filsafat hukum progresif termasuk filsafat hukum yang berbicara tentang kepentingan manusia. Nah, manusia itu secara alamiah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Itu adalah kodrat, itu adalah natur yang diberikan Tuhan untuk melanjutkan keturunan. Sehingga intinya adalah selain jiwa, maka manusia itu secara raga dibekali organ reproduksi. Kita sudah mengenal dua-duanya ya, masih ingat ya bahwa laki-laki organ reproduksinya antara lain adalah skrotum, penis, dan yang mengeluarkan sperma. Kemudian yang perempuan, organ reproduksinya yang kita sebut dengan rahim, vagina, sel telur, hidung telur, dan lain-lainnya. Itu awalnya begitu. Nah, dari situ kejiwaannya dituangkan, hak-haknya dituangkan ke dalam sebuah deklarasi umum yang kita kenal dengan Universal Declaration of Human Rights, di mana dalam pasal 1-nya juga sudah kita adopsi dengan Undang-Undang 39 tahun 99 mengemukakan bahwa semua manusia itu apa artinya teman-teman? Baik laki-laki maupun perempuan dilahirkan merdeka. Coba toh, merdeka. Jadi tidak ada yang dipertimbangkan dari ini dilahirkan oleh budak, ini dilahirkan oleh majikan. Nggak ada tuh.
Yang ada adalah semua statement bahwa semua manusia itu dilahirkan merdeka. Nah, hebatnya teman-teman, kita itu mempunyai harkat. Nah, harkat itu kita sering ngomong. Tapi itu saya sudah lihat di beberapa literatur, harkat itu adalah derajat kemuliaan. Oke? Jadi manusia itu dimuliakan, bukan dinistakan. Itu harkat. Jadi kalau kita seringkali marah-marah, itu bertentangan dengan harkat saya sebagai manusia. Itu adalah derajat kemuliaan loh teman-teman. Nah, kita bisa introspeksi apakah derajat kemuliaan kita itu masing-masing, kalau kita punya angka 1 sampai 10, kira-kira sampai punya nilai berapa, itu kejujuran kita yang dituntut ya. Jadi nggak bisa saya dosen filsafat hukum, derajat kemuliaan saya adalah 9 atau mungkin maksimal 10, nggak bisa. Kalau jujur ya mungkin antara berapa, ini rahasia ya, tapi kita bisa ngomong itu. Dan kemudian kita juga mempunyai martabat. Martabat itu harga diri. Ini sering kali kita ngomong harga diri dan lain-lainnya. Ternyata harga diri itu adalah tingkat harkat seseorang. Nah, jadi tadi apakah kita berada di angka 7, 8, 5, hati nurani yang kita bisa ngomong yang sesungguhnya. Bisa saja kita mengatakan harga diri saya tinggi gitu ya. Tapi ternyata hati nuraninya membisikkan, kamu sedang-sedang aja loh sebetulnya gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi kita merdeka mempunyai harkat dan martabat. Tidak hanya itu teman-teman, manusia, mereka, Anda, saya, dan siapa saja yang menyatakan dirinya manusia, itu dikaruniai. Jadi dikasih cuma-cuma, dihadiahi, dikaruniai, itu luar biasa ya. Sesuatu yang diberikan untuk menjadikan sesuatu mulia adalah akal budi dan hati nurani. Lah ini catatannya, dan hendaknya bergaul yang satu dengan yang lain secara kekeluargaan. Jadi kita boleh berantem nggak? Nggak boleh, bukan keluarga kalau berantem. Memfitnah boleh nggak? Nggak boleh. Mengeksploitasi, apalagi kan gitu ya. Perang, wah jangan sampai gitu loh. Nah itu sebetulnya harus dipahamkan oleh kita semua teman-teman. Ya, kita makanya filsafat hukum itu merenung. Merenung bukan melamun loh teman-teman. Kalau melamun itu tidak ada, atau katakanlah tujuannya itu bermacam-macam. Dan waktunya bolak-balik boleh. Jadi misalnya saya melamun pada dulu waktu SD saya begini begitu gitu ya, kemudian lanjut kepada SMA, kemudian sekarang kita kok masih ingat waktu kecil ya, nah itu melamun. Tapi kalau merenung itu harus berangkat dari suatu masalah atau keadaan, kemudian kita ingin merubah atau memperbaiki dengan satu tujuan tertentu. Itu teman-teman. Nah dari situ barulah teman-teman itu sadar bahwa secara alamiah, natural, kita itu setara. Tapi uniknya teman-teman, manusia membuat pembedaan laki-laki dan perempuan. Begitu. Nah, pembedaan tersebut kita katakan sebagai suatu pembedaan berdasarkan budaya, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, itu seringkali dengan pembedaan tersebut kita banyak melakukan pembedaan yang satu sama lain atau perempuan dan laki-laki diberi label, ada pelabelan. Sayangnya pelabelannya negatif teman-teman. Misalnya, laki-laki itu
rasional, gak negatif ya. Tapi kalau perempuan irasional. Perempuan itu lemah lembut, kecenderungannya itu kemudian eh, menjadi korban. Oke, untuk memperhatikan waktu. Nah, karena pelabelan negatif tadi menimbulkan ketimpangan gender. Ada pelabelan negatif, subordinasi, double burden, marginalisasi, diskriminasi, ujung-ujungnya violence. Teman-teman ingat nggak akhir-akhir ini banyak terjadi ketimpangan gender, violence, kekerasan. Di sekolah kita tahu bullying. Kemudian di tingkat remaja kita tahu juga ada bullying, ada kekerasan seksual gitu. Di dalam rumah tangga kita juga ada mengenal KDRT misalnya. Nah, keadaan yang seperti itu jelas bertentangan dengan HAM, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketimpangan-ketimpangan gender yang diakibatkan dari pelabelan negatif itu semuanya tadi harus dihapuskan. Harus diupayakan menjadi kesetaraan gender. Nah, sebetulnya itu usaha sudah dilakukan, tapi hebat loh. Gus Dur sebagai presiden kita itu mengeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2000 yang menyatakan ketimpangan gender itu harus dijadikan kesetaraan gender melalui PUG, pengarus utamaan gender, yaitu suatu upaya untuk strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral. Ini luar biasa loh teman-teman. Menjadi bahwa strategi membangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral. Integral itu masuk ke dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Begitu juga kesetaraan gender bidang hukum juga harus begitu. Mulai dari awal kita melakukan pembangunan hukum, menyusun undang-undang, memberi kebijakan umum, itu mulai dari perencanaan. Jadi ini sistem manajemen ya, POAK itu. Planning, Organizing, Executing, and Controlling itu loh teman-teman. Itu kan sangat terkenal. Itu harus dilakukan juga. Kalau akan membuat iya, tapi kalau sudah yang terjadi sekarang ini seperti ini, ya kita tinggal melakukan yang dua terakhir, yaitu actuating dan controlling. Ya, sehingga dengan demikian kita memang perlu tahu implementasi undang-undang kita ini sudah setara belum. Jadi misalnya supaya tidak lagi hukum dianggap tajam ke bawah. Misalnya ada seorang perempuan tua mencuri coklat dipidana, tapi koruptor pidananya ringan atau bahkan dibebaskan. Itu yang itu artinya tidak setara gender. Itu artinya timpang gender di dalam pelaksanaannya, implementasinya. Nah, kita mengontrol sekarang teman-teman. Bagaimana cara mengontrolnya? Anda adalah calon sarjana hukum, juga sudah harus mulai berpikir bahwa hal yang seperti itu tidak akan Anda lakukan lagi pada waktu Anda nanti menjadi penegak hukum.